selain masyarakatnya juga pemerintahnya harusnya peka gitu. Kejadian di Bantar Gebang itu kan bukan yang pertama. Ini kerja-kerja teman-teman pansus DPRD juga harus benar nih, jangan setengah-setengah. Kalau ini urgensinya tinggi banget ya mau nggak mau alokasi ke situ dulu, karena sampah ini kan kalau dilihat ujungnya nanti bisa ke banjir segala macam kan gitu. Bantar Gebang tidak akan menerima lagi seluruh sampah tanpa kecuali. Nah, kita sebagai warga kita punya kewajiban. Kalau belum ada bank sampah di tingkat RW, minimal kita di rumah sudah mulai pilah tuh barang-barang yang masih bisa didaur ulang seperti galon segala macam, pisahin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Reza, Ajo Gilang, dan Bang Anam di acara Ngopi ya Ngopi nih. Kali ini kita kedatangan juara kelas berat, Ketua Umum Baja Barisan Jakarta, Bang Lintang Visutama. Selamat datang di podcast Ngopi nih, Bang Lintang. Panggilannya Bang atau Mas? Asal jangan Kang aja. Asal jangan Kang ya. Bang aja. Bang aja dah. Siap. Kalau Mas kan sesuai dengan Pak Gubernur, Mas Pram. Ya. Ini Bang Lintang. Oke, kali ini kita akan bahas beberapa masalah klasik di Jakarta, dan yang paling utama adalah tentunya sampah. Baru saja beberapa hari terakhir, mungkin lebih dari seminggu lah ya, tapi sudah terjadi insiden yang sangat memilukan. Beberapa orang meninggal di tumpukan sampah Bantar Gebang, TPST ya, Bang Lintang, yang meluap, yang ambrol, yang runtuh, longsor. Sehingga mengakibatkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia. Ini bermula dari belum punyanya DKI Jakarta sebuah tata kelola sampah yang sangat komprehensif. Akhirnya masih numpang di, which is bukan di Jakarta ya, di Jawa Barat, yaitu di Bekasi, di Bantar Gebang. Jakarta sudah berusaha untuk membuat banyak tempat seperti yang sampahnya mau dibikin jadi residu untuk bikin batu bata, mau dibikin dibakar sampai habis, tak bersisa gitu ya. Ada yang namanya apa? RDF, ada yang namanya ITF. Nanti mungkin Bang Lintang bisa menjelaskan, termasuk fenomena hampir sebulan terakhir ini banyak sampah tidak diangkut, baik dari perumahan, dari pasar-pasar, maupun dari gedung-gedung pemerintahan, karena TPS sementaranya pun kepenuhan karena tidak bisa diangkat ke TPST, dan akhirnya Jakarta ini udah seperti kayak lautan sampah ya, sudah tidak estetik lagi. Silakan Bang Lintang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Anama, kemudian Bang Reza, Bang Gilang sudah mengundang saya dan Barisan Jakarta ya, Barisan Jakarta Foundation sebagai salah satu bukan narasumber nih Bang. Bukan. Teman ngobrol, teman diskusi aja, diskusi. Bukan narasumber, karena kalau narasumber itu sangat mendalami, memahami apa yang dibahas segala macam. Karena ini sebagai teman-teman aja, teman ngobrol segala macam. Kita oprek bareng jadi. Kita oprek bareng nih, ya kan. Dari mulai sampah itu sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Cocok. Kemudian kegagalan sistem pengelolaan sampah ini sudah berlangsung sejak lama. Ketika ada korban petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, pada saat itu mereka sedang antri. Jadi positioningnya itu mobil truknya sampah itu sedang antri di TPST Bantar Gebang, kemudian terjadi longsoran sampah. Sangat ironis tentunya, karena hal ini sebetulnya bisa dihindari jika sistem pengelolaan dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri berjalan dengan baik gitu. Kemudian belakangan ini terjadi fenomenal juga adanya kendaraan operasional badan air.
Jadi badan air, ada kendaraan operasional badan air, dinas lingkungan hidup itu tertangkap basah, istilah anak sekarang kegap. Kenapa, Bang? Kegap sedang istilahnya mendampling sampah ke bantaran kali Pesanggerahan. Lah. Gitu, tepatnya di dekat TPU Tanah Kusir. Tanah Kusir. Jadi itu ada rekamannya segala macam, ramelah netizen segala macam. Baru di situ Dinas Lingkungan Hidup dengan berbondong-bondong mengklarifikasi bahwa itu adalah tempat penampungan sementara. Ini segala macam. Sedangkan ada peraturan daerah tidak boleh membuang sampah ke bantaran sungai. Itu kan bantaran. Iya. Yang harusnya aparat sebagai penegak, malah ini jadi pelaku gitu loh. Harusnya kan badan air ini sebagai penegak pelaksana, ya kan, bahwa badan air bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan air gitu loh. Ini kok malah istilahnya buang sampah ini. Air, iya. Kemudian dan itu itu proyek itu berlangsung lama gitu loh, bukan setahun 2 tahun. Ternyata itu saya mendapatkan informasi itu udah 7-8 tahun udah seperti itu. Mungkin kalau nggak viral nggak bakalan ditutup. Bahkan kalau perlu mereka bikin tempat permanen kan gitu loh. Akhirnya berbondong-bondong Pemprov, jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat klarifikasi, ya kan, meminta maaf segala macam, ya kan. Terus nggak hanya di situ, ya kan, kegagalan ini juga terjadi ketika ada tuntutan dari RDF Rorotan, ya kan, mengenai analisis dampak lingkungan segala macam, terjadi bau segala macam, udaranya tercemar. Ya bikin itulah, sesak nafas gitu ya. Ya itulah. Jadi karena kegagalan itu, kemudian kita sempat bertanya gitu loh. Kegagalan ini apakah akan diakhiri dengan pencopotan? Jadi kan pejabat sekarang udah gagal di sistematik, bos. Udah gagal memimpin institusinya, udah gagal mereka menjalankan tugas dengan baik. Ketika dicopot, mereka anggap itu selesai. Ya kan? Padahal kita kan minta tanggung jawab. Lo udah ngeluarin miliaran, bos, buat kegagalan itu. Ya kan? Keluarin anggaran segala macam untuk istilahnya kegagalan yang semestinya itu uang itu digunakan dengan baik dan dikelola dengan baik. Jika terjadi kegagalan, harusnya kan ada tanggung jawab ininya, Bang. Impact-nya harus bertanggung jawab dong. Nah, hari seminggu yang kemarin 2 minggu yang kemarin ya, 2 minggu yang lalu itu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dicopot. Dicopot. Kemudian setelah dicopot, Kadis Lingkungan Hidup ini ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kelalaian lah segala macam. Ya ini sebuah ironi lah ketika adanya kegagalan itu memang harus ditebus dengan sebuah yang setara lah, Bang Anam gitu. Jadi seharusnya kalau kita lihat ini segala macam, kita sama-sama bertanggung jawab untuk memilah sampah dari mulai rumah tangga, kemudian di beberapa RW juga sudah ada bank sampah di Jakarta nih. Kemudian
sudah ada apa namanya, magot ya. Iya. Magot itu segala macam, itu salah satu upaya dari warga gitu. Nah, kemarin ada sebuah pengumuman lah Bang Anam, bahwa mulai 1 Agustus itu Bantar Gebang hanya menerima 50% sampah dari Jakarta. Wah. Gitu. Ini kan sebuah sebuah Hadiah untuk Jakarta. ya dibilang hadiah dibilang ya bisa dibilang hadiah gitu, karena Jakarta harus segera berbenah Bang. Iya. Iya kan? Kalau Agustus kita dikasih waktu, berarti kan infrastrukturnya, kemudian fasilitasnya sudah harus terbentuk dong dari hari ini gitu. Betul. Ya kan? Ini kerja nanti kerja teman-teman pansus DPRD juga harus benar nih. Jangan setengah-setengah. Jadi pansus DPRD juga harus menghasilkan sebuah terobosan-terobosan yang bisa istilahnya dinikmati masyarakat Jakarta gitu, seperti perda sampah ini harus diperbarui gitu. Kan sekarang perda kita ada perda 6 nomor 4 tahun 2019 Bang Anam gitu, menggantikan perda yang tahun 2013. Perda ini harus diperbarui karena segala sesuatu infrastrukturnya itu kan harus dipersiapkan mulai dari RW. Kita punya target 1 RW 1 bank sampah. Ya. Kalau dilihat ini bagus gitu, tapi nggak terburu-buru juga. Jadi kalau infrastrukturnya belum ada, fasilitasnya belum ada, kembali lagi yang jadi korban adalah masyarakat Jakarta. Terjadi tadi penumpukan sampah, ya kan, penumpukan sampah di lingkungan gitu. Ini baru bicara lingkungan, belum bicara lagi pasar, gitu. Kayak kemarin kita dapat hadiah dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kawasan Keramat Jati adalah kawasan yang istilahnya dalam pantauan Kementerian Lingkungan Hidup karena dapat juara Bang Anam. Sampahnya sampai 8 meter. Gitu. Ini sarkasme ya? Sarkasme. Sindiran ini ya? Iya, seperti itulah gitu. Kemudian terjadi juga di penampungan sampah di kecamatan-kecamatan seperti ada di Durensawit yang penampungan sampahnya tuh di dalam TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Kemudian banyaklah dari teman-teman juga laporan, Bang, ini sampah menggunung di ini segala macam. Nah, ini istilahnya kita nggak bisa terus bergantung pada buang sampah di Bantar Gebang, itu betul gitu loh. Kita nggak bisa ketergantungan untuk itu. Harus ada terobosan. Mungkin yang terobosan itu salah satunya RDF dan ITF itu gitu, Bang. Pengelolaan sampah yang modern segala macam gitu loh. Cuman memperhatikan dampak lingkungannya, kemudian harus diperhatikan juga gitu loh. Anggaran yang untuk dibangun untuk RDF dan ITF ini sepadan nggak? Iya. Gitu. Kalau cuman sehari ngelola sampah 50 kilo, tingkat RW juga bisa, nggak usah miliaran Bos. Betul. Ya kan? Artinya harus ada rasional lah gitu loh. Ya itu nanti teman-teman abang-abang kita di DPRD itu inilah bisa lah untuk mengklasifikasi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan Jakarta. Jargonnya Jakarta 2030 bebas sampah, Bang. Bebas sampah. Maksudnya sampah bebas dibuang di mana aja. Gimana nih? Jadi bebas itu. sampah ini Bisa agak jadi absurd gitu. juga ini. Karena 70 ton sampah per hari itu diklaim nanti bisa Buang di mana 70 aja. ton sampah sehari. dikelola oleh RDF gitu. Ya insya Allah lah itu.
gitu. Cuman kembali lagi ya itu 2030 Jakarta bebas sampah, mudah-mudahan Bang gitu. Entah itu apa ya, mimpi Halu atau ambisi yang ya karena ada tragedi Bantar Gebang ini gitu loh. Gitu, dan tragedi Kadis sebagai tersangka kasus ini gitu loh. Sebentar Tum, sebelum lanjut nih ya, tadi Ketum Lintang bilang bahwa mulai 1 Agustus 2026 itu TPST Bantar Gebang itu hanya menerima sebagian sampah dari Jakarta, dan itu ada aturannya, sampah Jakarta yang boleh masuk ke Bantar Gebang itu hanya sampah residu. Sampah residu itu apa saja? Sampah residu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Misalnya popok, pampers, pembalut perempuan, tisu yang tidak bisa hancur, tisu basah itu ya. Tisu basah, kemudian styrofoam, dan sampah-sampah yang sudah bercampur, terutama bercampur beling misalnya seperti itu, yang sudah tidak bisa didaur ulang. Jadi Bantar Gebang tidak akan menerima lagi seluruh sampah tanpa kecuali. Kalau misalnya tempat pembuangan sampah sementara di tingkat kelurahan, kecamatan mau bawa ke Bantar Gebang misalnya, Dinas Lingkungan Hidupnya, itu mereka harus pilah dulu. Nah, kita sebagai warga, tadi Bang Lintang juga sudah kasih tahu bahwa kita punya kewajiban. Kalau belum ada bank sampah di tingkat RW, minimal kita di rumah sudah mulai pilah tuh. Kalau misalnya ada botol kaca, ada botol plastik, ada karton, kemudian barang-barang yang masih bisa didaur ulang seperti galon segala macam, pisahin deh. Itu kalau misalnya pun males diduitin misalnya sama kalian semua, itu bisa taruh di luar, itu pasti udah ada yang ngambil. Karena biasanya itu banyak tukang-tukang sampah yang modern sekarang, mereka motor gitu, pakai bak di belakang, itu pasti mereka ambil. Kemudian solusi berikutnya, lagi-lagi kalau belum ada bank sampah di RW kalian, itu kalau kata Bang Lintang, kita bisa pakai maggot. Maggot itu buat supaya maggot-maggot ini makan sisa-sisa makanan yang di dapur. Ya, sisa makanan yang kita makan sehari-hari, kupasan buah, sisa jus misalnya habis ngejus sayur-sayuran. Pokoknya intinya yang cepat busuk ya, itu bisa dikasih jadi makanan maggot. Terus maggotnya buat apa Bang? Maggotnya bisa dikasih empan buat burung, buat ikan, buat ayam, atau kalau mau dikeringkan itu bisa juga dijual. Artinya memang sebenarnya Jakarta udah darurat sampah itu ya. Kalau misalnya kita warganya nggak ikut andil ya nggak susah juga. 2030 mau Jakarta bebas sampah, jangan-jangan Jakarta bebas nyampah jadinya kayak gitu. Gimana Mas Reza? Iya, kalau saya kira sebagai kota global gitu Bang, Jakarta tuh memang ya kita contoh lah New York, India, di Delhi segala macam, yang memang sampah itu menjadi momok. Iya, masalah dari perkotaan. Nah, tinggal gimana selain masyarakatnya juga pemerintahnya harusnya peka gitu. Betul. Kejadian di Bantar Gebang itu kan bukan yang pertama. Ya. Dulu juga udah pernah beberapa kali tuh, tapi kenapa kemudian baru sekarang diurusin nih masalah sampah gitu? Apakah memang ini sudah menjadi fokus dari siapa? Pak Pramono dan Bang Dul? Ataukah memang didesak, ada pihak yang mendesak untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang mumpuni? Salah satunya ya tadi dengan pansus DPRD itu. Saya kira terlepas dari bagaimana pansus DPRD itu berjalan Bang, ya ini ada satu niatan yang bagus lah dari pemerintah provinsi. Tinggal ya itu kesiapannya, sistemnya, apakah RDF di Rorotan dan ITF di Condet itu mencukupi untuk pengelolaan sistem sampah modern di Jakarta atau enggak gitu. Kalau enggak, gimana solusinya lagi? Kenapa nggak dibangun per kota misalnya ya? Iya. Per kota dengan melibatkan semua kecamatan kelurahan yang ada, ya terpadunya di tiap kota aja. Nggak usah cuma satu RDF, jauh banget di ujung sana, paling dekat cuma ke Jakarta Utara kan. Selatan mau ke Rorotan itu air lindu yang ngalir di bawahnya itu yang bau betul itu. Sampai ke sana kan berapa puluh kilometer gitu. Atau misalnya yang dari barat mau ke Condet juga kan jauh, jadi serba salah kan. Ya idealnya sih kalau menurut rakyat ya di tiap kota lah ada ya, selatan punya sendiri misalnya, barat, timur, pusat, utara. Apalagi kayak Pulau Seribu mau kemana mereka buang sampahnya kan bingung juga. Iya benar. Masa ke laut Bang? Iya, ke laut. Ya itu apa ya, kembali lagi tadi yang saya bilang ya kan, kembali lagi ketika tingkat
apa namanya, tingkat ininya lah, logisnya lah, apa dengan anggaran besar, apa ITF RDF itu dibangun ini miliaran bang. Oh lebih, ratusan Iya. miliar itu. 800 sekitar ya 800 inilah ITF itu kalau nggak salah tuh. Itu dengan nilai sefantastis itu sebanding nggak Iya, dengan kapasitasnya apa? ya. Iya, kapasitas pengelolaannya gitu loh. Kalau istilahnya nggak sebanding untuk apa gitu loh. Betul. Apa habis-habisin anggaran di tengah efisiensi segala macam gitu loh. Nah, dan menurut saya itu juga apa namanya, nanti kerja pansus juga diuji di situ ketika Pansus DPRD ya. pansus DPRD, pansus sampah gitu. Ketika apa namanya, teman-teman DPRD bekerja, ya kan, bekerja mengevaluasi ini segala macam, ini harus transparan bang gitu. Betul. Ketika ada pelanggaran harus berani nih DPRD bilang itu ada pelanggaran, bahwa di pengelolaan selama ini terjadi pelanggaran gitu segala macam. Jangan karena nanti gara-gara dinas lingkungan ini adalah mitra kerja mereka, Iya. ya jadi ya kayak Mas Gilang sama Mas Reja deh saling tutupin kan, gitu. Begitu ya. Begitu bang, gitu loh. Itu yang kita nggak mau gitu loh. Buat apa ada pansus kalau cuman menghasilkan rekomendasi normatif gitu. Iya. Rekomendasi normatif artinya ya rekomendasi yang bisa dibuat sama anak PAUD ya kan. Iya kan, anak PAUD kan ya diajarin kan apa, buang sampah pada tempatnya ya, ya kan segala macem gitu loh. Ya kalau cuma rekomendasi kayak gitu anak PAUD kan juga bisa bang gitu. Iya betul. Ya kalau perlu dari hasil pansus ini menghasilkan perda gitu. Perda di mana apa namanya, DPRD juga apa harus membentuk badan pengawas sampah nih. Ini perlu nih. Dewas ya. Dewas, badan pengawas sampah terdiri nanti ada unsur masyarakat, ada unsur organisasi kepemudaan gitu. Karena sampah ini bukan tanggung jawabnya DPRD sama Dinas Lingkungan Hidup aja, Bang. Betul. Gitu. Jadi kita dorong, nanti saya juga udah sempat diskusi sama teman-teman organisasi lainnya bahwa terkait sampah ini kita coba untuk bikin namanya Dewan Pengawas gitu. Ketika ada terjadi pelanggaran segala macam, tidak hanya DPRD sebagai sosial kontrolnya, ada lagi Dewan Pengawas ini gitu loh. Itulah yang kita harapkan dari pansus DPRD Jakarta Bebas Sampah 2030 itu, ya teman-teman DPRD juga istilahnya berani transparansi ke kita, kemudian terkait apa yang dihasilkan nggak hanya normatif. Betul. Normatif itu ya tadi yang saya bilang itu, Bang. Himbauan-himbauan aja. Iya, ya. hanya himbauan gitu loh, hanya. Jadi buat kawan-kawan yang duduk di DPRD DKI Jakarta yang sedang rapat pansus untuk Jakarta Bebas Sampah 2030 ini, kalau bisa menghasilkan keputusan yang bisa melegakan seluruh masyarakat Jakarta, khususnya tentang sampah nih. Dicari dulu akar masalahnya apa, didata dulu di tiap Jakarta, kota-kota selatan, barat, timur, utara ini produksi sampahnya sehari berapa, sebulan berapa. Jangan sampai kayak tadi bikin ITF, bikin RDF, tapi ternyata kapasitas perharinya belum mencukupi untuk mengolah seluruh kapasitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu baru masyarakat, belum lagi misalnya restoran, hotel, bangunan-bangunan pemerintahan, itu kan juga perlu dipikirkan pengelolaan sampahnya. Kawan-kawan DPRD kalau bisa tadi juga jangan cuma normatif ya, bukan hanya menghasilkan perda saja, himbauan saja, tapi juga bisa istilahnya menegur nih Dinas Lingkungan Hidup, memberikan masukan yang berarti buat Pak Gubernur supaya ya kita jangan tadi itu benar-benar kota bebas sampah, bukan kota bebas nyampah gitu. Betul.
Ya, Mas Gilang ya. Betul. Jadi gini, kalau kita lihat kan sebetulnya Jakarta itu kan kekurangan lahan ya. Karena lahan udah mahal kali ya. Mungkin kalau pemerintah pun punya lahan, sayang banget kalau cuma buat sampah. Iya. Karena harga tanah udah tinggi-tinggi, apalagi Jakarta Selatan. Iya. Wow sekali. Nah, sedangkan kebutuhannya itu kan kalau kayak di Bantar Gebang itu kan luas banget, sampahnya udah kayak gunung, udah kelihatan banget. Berarti seluas apa itu tanah yang kita butuhin buat naruh sampah. Itu pun kalau yang tersentral pada satu tempat, satu Jakarta, satu tempat, maksudnya gede banget. Tapi kalau satu wilayah, satu lokasi sampah mungkin bisa lebih kecil, tapi tetap aja butuh besar. Kalau di Bantar Gebang setahu saya aja udah sampai kayak berapa RW gitu di situ. Iya, berapa rukun warga. Oh, blok sini RW-nya beda, blok sana RW-nya udah beda gitu kan. Nah, itu kan sampai seluas itu. Di Jakarta ini mungkin krisis lahan mungkin. Dengan sebanyak itu sampah atau segala macam, pemerintah harus rela mewakafkan tanah pemerintah sebetulnya sih. Karena tanah pemerintah tanah bersama gitu kan. Jangan sampai, ini sih asumsi ya, bukan itu ya, misalkan gitu. Mungkin Ajo Gilang. Iya. Kita kekurangan lahan, memang benar-benar kekurangan lahan loh. Iya. Jangankan buat wakaf buat tempat sampah. TPU. Buat lahan TPU. pemakaman aja kita susah. Itu di Gimana situ. buat tempat sampah? Di situ letaknya kan, di situ letak permasalahannya. Kalau kita punya tempat besar segala macam, Nggak punya. mungkin DPR didata kali aja dari rumah-rumah yang bisa dibebaskan lahannya. Nah, itu boleh. Nah, kayak jalan tol mau lewat bebasin lahan gitu kan, Iya, bisa. itu boleh, Nah, boleh. kayak gitu. Ayolah korbankan beberapa, kalau ini menjadi fokus dan skala prioritasnya, urgensinya tinggi banget, ya mau nggak mau alokasi ke situ dulu. Karena sampah ini kan kalau dilihat di Jakarta itu kan ujungnya nanti bisa ke banjir, bisa kemana-mana, bisa ke kumuh, pemukiman kumuh dan segala macam kan gitu. Jadi saya tanggapin nih, Bang Gilang, saya tanggapin. Ajo, Ajo. Bang Ajo. aku. Oh, kamu Let's aja ya. Jadi saya tambahin. Tadi kan Bang Gilang kan permasalahan sampah segala macem itu, ya betul gitu loh. Ketika sampah ini hari ini udah tertunda loh, yang tadinya istilahnya sampah itu tiap hari diangkut dari rumah, kemudian jadi 3 hari sekali. Yeah. Itu kan sudah terjadi penumpukan gitu loh. Betul. Makanya di setiap penampungan sementara tuh full bro. Gitu. Nah itu kan belum lagi kalau musim hujan kan. Kalau musim hujan itu terjadi istilahnya ya sampah itu kan bisa jalan gitu ke selokan segala macam gitu loh, yang menyumbat terjadi banjir gitu, genangan segala macam gitu loh. Nah itu kan yang dirugikan kembali lagi ke warga gitu. Belum lagi limbah B3 warga tuh, limbah B3 warga ya belum ini juga gitu loh, belum istilahnya Dinas Lingkungan Hidup oke, ada namanya layanan jemput ini B3 gitu, tapi kan nggak semua orang tahu gitu loh. Orang sekarang buang bekas baterai remote sembarangan gitu. Itu kalau diolah dengan benar, sampah elektronik tuh nilai ekonomi sih tinggi tuh bang. Ya iya, artinya ini juga harus dipikirin gitu, sampah B3 yang dari ini aja gitu, yang dari rumah tangga gitu. Betul. Belum lagi nanti yang ada sampah medis gitu segala macam yang dari rumah sakit lah, klinik kan. Itu harus ini. Ya kalau rumah sakit yang gede, saya rasa udah ada pengelolaan sendiri ya Bang. Yeah. Seperti dimusnahkan segala macam itu kan mereka udah ada SOP sendiri gitu loh. Tapi ini sampah B3 ini kan ya contohnya yang tadi tuh residu gitu loh. Residu ini kan sangat bahaya gitu. Apalagi saya contohnya kalau di rumah tangga saya ini saya anak saya mecahin piring segala macam. Itu sebisa mungkin saya saya buangnya itu saya bikin kayak paket Shopee Bang Anam. Ya. Supaya aman. Iya, paling enggak
paling enggak Sebutin merek lagi. iya Pakai topi. iya sensor nggak boleh. Nggak apa-apa, bebas podcast. Paling nggak berbahaya buat yang ngangkut gitu loh, segala macam gitu loh. Ya itu kan bagian dari istilahnya pembelajaran sejak dini anak-anak juga tuh, ya kan, bahwa sampah beling itu berbahaya gitu loh, harus ditangani dengan baik gitu loh. Makanya ketika ada sampah beling saya pisahin, saya packing dengan rapi, pakai bubble wrap segala macam tuh, pakai kardus lagi. Terus di luarnya saya tulis tuh beling gitu loh. Kalau ketemu yang ngangkut sampahnya saya bilang, "Bang, ini beling ya, tolong pisahin," gitu loh. Ya. Nah, dari hal-hal kecil gitu itu kan sudah memilah tuh, Bang. Iya, betul. Kemudian juga Bang Anam, saya juga sudah belajar jadi cabe-cabe istri saya, bukan cabe-cabean. Kirain cabe-cabean nih jadi maksud usaha ya. Gimana? Jadi istri saya beli cabe tuh kan, itu kan busuk tuh segala macam. Saya jemur tuh Bang Anam. Saya jemur, kemudian saya jemur kering ya. Lihat tutorial bibit cabe kan gitu loh. Tuh tanam sendiri tuh Bang. Yeah. Tuh udah alhamdulillah tuh udah hidup segala macam gitu loh. Ternyata ya kayak gitu nyenengin gitu loh. Maksudnya dari hal yang kecil gitu kan, itu dari sampah kan yang harusnya kebuang gitu loh. Nah, masyarakat sebenarnya mau seperti itu Bang gitu loh. Iya. Masyarakat mau gitu loh. Tinggal ini difasilitasi dengan baik. Betul. Fasilitasi dengan baik. Saya pernah diskusi sama Karang Taruna di salah satu wilayah. Coba dari satu RT ini saya bilang ada berapa rumah, ada 300. Terus sampahnya diambil tiap berapa hari, tiap 3 hari sekali, artinya seminggu 2 kali gitu kan. Berarti sebulan 8 kali itu bayarnya berapa? Saya bilang gitu, bayarnya 150.000 sebulan. Artinya kalau 150.000 dikali 300 rumah itu kira-kira 45 juta. Tenaganya ada 3 orang doang. Kemudian mobilnya sampah 1, mobil bak sampah 1 bolak-balik. Itu kan menurut saya ada nilai ekonomi yang bisa dikelola gitu. Untuk satu RT saja 45 juta, terlepas sampahnya sudah didaur ulang atau belum sama masyarakat, sudah dipilah atau belum, itu bisa jadi bank sampah tingkat RT gitu ya. Apalagi tingkat RW gitu ya, itu luar biasa kalau satu RT saja 45 juta, belum lagi nanti dapat tambahan nilai ekonomis seperti tadi Mas Reza bilang, ada dari barang-barang yang elektronik, belum lagi tadi botol, plastik, karton, itu sebenarnya banyak. Cuma ya mohon maaf ini sekali lagi organisasi pemuda seperti Karang Taruna ini kesannya kayak enggak lah ya, maksudnya kayak kotor, bau. Gengsi. Iya, gengsinya tinggi bagaimana. Sebenarnya kalau anak muda mau mulai inovasi dari hal kayak gitu, mobilnya pun nggak perlu mobil yang bagus, Bang Lintang, mobil biasa bak terbuka dan tinggal dikasih partisi kiri kanan gitu ya. Dan bekerja cukup 1 driver, 2 yang ngangkutin sampah, dan kadang-kadang kalau di RT yang rapi itu sudah dikemas, sampahnya sudah rapi, udah masuk plastik hitam. Kalau untuk plastik merah tuh biasanya bisa didaur ulang gitu ya. Tinggal angkut, nanti di satu tempat dia bisa pisahkan. Sayangnya memang kalau di Jakarta insenerator nggak boleh. Nah, karena sudah pernah ditegur sama Kementerian Lingkungan Hidup, juga ada peraturannya nggak boleh. Tapi karena saya bicaranya tidak di Jakarta, insenerator masih boleh. Jadi artinya barang-barang yang sudah tidak punya nilai ekonomis bisa dibakar gitu kan. Nah mungkin kalau di Jakarta ya itu nanti yang tidak ekonomis ya bisa kerjasama dengan tempat pembuangan sementara misalnya kayak gitu. Tapi artinya sampah ini bisa kok kalau dikelola itu bisa menghasilkan gitu. Betul. Banyak Bang, banyak organisasi yang udah coba turun tangan lah istilahnya, turun tangan masalah sampah ini segala macam. Bahkan teman-teman saya sudah pernah waktu itu ada teman-teman bikin diskus masalah sampah nih Bang, di selatan, di Jakarta Selatan. Bahkan ada plan project di selatan itu bank sampah gitu. Bank sampahnya ini lain dari yang lain menurut saya gitu. Jadi kalau bank sampah kan sudah terima pilah tuh Bang, pilah-pilah yang ini segala macam.
Jadi ketika ada rumah tangga yang tidak memilah, itu ketahuan bang. Iya pasti. Itu ketahuan dan dikirim via WhatsApp grup RW mereka RW, gitu. malu jadinya. Iya, jadi orang sekarang itu memang istilahnya ya lebih malu gitu loh dengan teguran sosial tuh lebih malu gitu loh. Ya kan? Itu emang harus seperti itu bang gitu loh. Kembali lagi pemerintah ataupun pansus nantinya harus punya cara gitu, punya terobosan. Hari ini kan istilahnya udah digital semua bos. Betul. Ya kan? Ketika ini segala macam data itu kan harus ada data sampah per hari Jakarta Timur berapa, Jakarta Selatan berapa. Ini hanya sampah rumah tangganya lah, bukan termasuk pasar induk segala macam gitu. Perusahaan, Perusahaan pabrik, ya. segala macam, restoran itu enggak lah. Maksudnya dari rumah tangganya aja berapa segala macam itu kan bisa didigitalisasi tuh. Ketika digitalisasi itu kan istilahnya datanya lengkap. Betul. Gitu. Kalau dari situ aja bisa kelihatan segala macam, artinya bisa diperkirakan untuk bangun pengelolaan di tingkat RW kah, kelurahan kah, kecamatan kah, itu kan bisa diperkirakan gitu loh, dengan estimasi sampah sekian, anggarannya sekian gitu loh. Itu aja sih bang gitu. Banyak kok inovasi sampah yang nggak bisa, ya itu aja. Kalau sampah jadi duit kan bisa tuh bang. Harusnya sih bisa semua bang, maksudnya sampah organik misalkan itu kan Iya. bisa kita daur ulang jadi pupuk. Betul. Iya, Kemudian bahkan sampah anorganik bahkan dari salah satu bank BUMN itu kan punya vending mesin tuh, mereka tuh yang masukin botol itu bang. Iya. Kita masukin botol, kemudian mereka kerjasama dengan salah satu dompet digital, kemudian dihargain berapa gitu tuh. Iya. Di Itu dekat udah rumah ada. saya juga itu Itu SPBU udah ada, nya Bang. sudah kerjasama, jadi Di kita Lanta. Iya. bisa store di lantai di situ. Iya betul bang. Iya, itu inovasi-inovasi itu Banyak kan sebenarnya. sudah dikembangkan gitu loh sama BUMN gitu. Makanya yang segala penting macam. itu Lintang, kita harus tahu dulu nih data fix, data yang benar, data yang nyata, real, berapa kapasitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan dunia usaha atau pengusaha atau bisnis gitu ya. Jangan-jangan selama ini yang sampahnya banyak pengusaha, bisnis, restoran, Betul. hotel gitu. Sementara masyarakat sudah terlalu banyak inovasi yang bisa dilakukan kan gitu. Iya. Kalau misalnya yang membuat sampah paling banyak dari dunia usaha, terutama menengah ke atas seperti hotel, restoran, dan gedung-gedung tinggi gitu ya, ya mereka harus pikirkan bisa kelola sendiri sebenarnya, termasuk rumah sakit misalnya. Iya. Bahkan di Perda yang baru itu kan ada pengelolaan sampah yang istilahnya ada BUMD yang bertanggung jawab gitu loh, untuk pengelolaan sampah tersebut gitu. Itu bahkan kemarin sudah saling tuduh nih, Pasar Jaya menuduh lingkungan hidup yang lambat ya. Nah. Kemudian lingkungan hidup bilangnya itu harus dikelola dulu karena itu ada di lingkungan pasar gitu loh. Ini ya ya cari selamat masing-masing kan gitu loh. Tapi dengan kepala dinas yang baru hari ini, kita berharap semua semua bisa teratasi dengan baik. Kemudian juga ya kalau bisa beberapa, bukan kalau bisa sih, harus juga gitu loh bang. Ketika masih pakai sistem yang lama, ini kan segala macem, ini juga nggak bisa istilahnya kalau kepala dinas yang baru, wakil kepala dinas yang baru, kabit-kabitnya kita harap juga baru semua bang. Oh gitu. Iya, karena akan lebih lebih fresh,
kerjanya iya, Rendang. istilahnya penyegaran di jajaran kabitnya juga harus direstorasi lah, Ada pembaruan lah ya. pembaruan gitu. Jadi ketika kepala dinasnya sudah baru, wakil kepala dinasnya sudah baru gitu loh. Ini akan berlari kencang jika yang kabitnya sebagai motor penggerak di bawahnya ini gitu. Emang belum? Kabitnya belum ganti? Ya tergantung. Tapi PR dari Pemprov sebenarnya nggak bisa membiarkan masyarakat sendiri dan mengolah sampah. Maksudnya membangun kesadaran kolektif masyarakat itu penting gitu. Betul loh. Itu ya PR yang sangat besar sih dari Pemprov. Ya makanya itu gitu loh. Harus ada terobosan, inovasi segala macam. Pokoknya harus ada ide-ide brilian dari pansus segala macam terkait Jakarta bebas sampah ini, menuju Jakarta bebas sampah gitu. 2030 masih berapa? Ya 4 tahun tahun. lagi lah. Oh, berarti masih satu pilkada lagi. Satu pilkada lagi 2029. Iya. Ngaruh banget itu ya pilkada ya. Pengaruh itu. Gitu. Pokoknya kalau sampah bau berarti nggak akan 2 periode nih. Iya. Kalau sampah banyak. No comment kan. Tapi tanggapan Mas Pram sama Bang Dul ini sebagai pimpinan tertinggi di Jakarta nih dengan adanya darurat sampah ini gimana sih itu? Ya salah satunya itu Bang Anam. Salah satunya saya lihat itu adalah restruktur pergantian kepala dinas itu, kemudian wakil kepala dinasnya yang naik nih Bang Anam gitu. Iya. Yang menggantikan kadisnya gitu. Kadisnya harusnya dengan signalnya Mas Pram pergantian itu harusnya lebih ditanggapi sama para ASN ini dengan bekerja dengan baik. Luar biasa ya, keinginan dari Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengolah sampah. Sistem pengolahannya akan direformasi ke depannya Bang ya. Iya. Mudah-mudahan ya, jadi semuanya bergerak nih, eksekutifnya dari Mas Pram, Bang Dul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang baru dengan jajarannya, kemudian dari legislatif juga di Pansus Jakarta Bebas Sampah. Semoga darurat sampah di Jakarta ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Amin. Kalau enggak, ya kita tahu sendiri ya, sampah itu dampaknya banyak banget selain kesehatan masyarakat, juga akan bisa banyak banjir, penyakit segala macam. Cukup jelas kayaknya itu, mudah-mudahan tercapai ya. Siap. Jakarta Bebas Sampah ini. Amin. Kita akan ketemu lagi di Ngopini berikutnya bersama Mas Reza, Ajo Gilang, dan saya Bang Anam. Terima kasih Ketum Lintang Visutama Makasih, Bang. dari Barisan Jakarta. Ngopi ya ngopi. Ngopi nih.